franchise film mobil-mobilan paling gila, paling goblok, paling aneh, paling gak ngotak, yang gak tamat-tamat nih akhirnya diumumkan bakal tamat juga. Tapi apakah iya? Soalnya mengingat sebagai franchise film goblok yang gak ngotak, yang udah ngebuat banyak adegan gila, mulai dari yang levelnya geli-geli doang kayak nyebrang rel kereta hampir ketabrak, terus mobil loncat ke sungai terbang ngantem kapal ini, sampai yang levelnya udah gak ketolong lagi nih, bisa-bisanya terbang keluar angkasa, ngancurin satelit, ditabrak pakai mobil coy. Atau enggak malah jadi hero-heroan kayak gini. Ini sumpah jadi film apaan sih ini? Gak jelas banget. Dan yang paling jengkelin dan goblok lagi nih dari franchise ini, spoiler alert ya, banyak banget karakter-karakter yang dimatiin di ceritanya, tapi ternyata bohongan, digoblokin kita coy. Pada dihidupin lagi tuh orang-orang matinya. Gak tahu lagi tuh karakternya harus dibunuh berapa kali biar pada beneran mati tuh. Dan yang paling sering muncul banget di tiap filmnya nih, suatu kewajiban wajib dari film-film ini harus ada shot bokong-bokong kayak gini ya. Sumpah dia gak tahu obat apa yang dikonsumsi penulis naskah sama sutradaranya sampai bisa kepikiran adegan kayak gitu tadi buat dimasukin ke filmnya. Dan ngelihat dari semua kegilaan dan tukang kibul di ceritanya tadi, apakah beneran franchise ini bakal ditamatin? Padahal kalau diingat-ingat lagi nih, franchise ini itu sebetulnya berasal dari film yang nyeritain polisi nyusup ke balapan liar, tapi sekarang malah berkembang jadi film agen rahasia, superhuman, dan bahkan udah kayak Avenger ini, yang bedanya pakai mobil aja. Ini udah ngawur banget sih. Ketambah ceritanya tuh sebetulnya ya ya jelek, sebenarnya kayak lebih tepatnya nggak bagus-bagus amat lah, tapi ya tetap banyak yang nonton, termasuk aku. Makanya di making terus sampai sekarang ini. Tapi kenapa ya kok orang-orang tuh bisa suka sama film mobil-mobilan kayak gini ya? Apakah karena emang film mobil tuh semenarik itu? Pada pengen nonton mobilnya kah? Atau malah jangan-jangan kepingin nonton shot-shot bokong tadi aja? Karena hal-hal ini udah jadi pertanyaan banyak banget orang. Maka dari itu aku Lajunta, orang yang udah nonton seluruh film dari franchise Fast and Furious ini, bakalan coba cari tahu kenapa franchise film mobil-mobilan ini nggak tamat-tamat, dan ada apa sih di balik franchise ini. Yang mana semua itu bakal aku bahas jadi 3 chapter. Chapter pertama aku bakal ngebahas tentang kegoblokan dari franchise film ini. Di chapter kedua aku bakal kasih tahu kamu hal di balik alasan film ini bisa jadi kayak sekarang ini. Dan di chapter terakhir aku bakal bahas mengenai apakah franchise ini benar-benar bakalan bisa tamat atau enggak. Makanya kamu wajib banget nonton video ini tanpa skip-skip sampai selesai. Sebelum kita masuk ke pembahasan nih, pertama-tama aku mau thank you dulu buat Odoo yang udah jadi sponsor di videoku kali ini. Nah, buat yang belum tahu Odoo itu apa nih, Odoo ini adalah software all-in-one bisnis yang tersistem rapi banget, dan tentunya bakal bantu untuk ngemaksimalin bisnismu, mulai dari bikin website tanpa coding, kelola penjualan dan invoice, CRM, produksi dan kelola stok, laporan keuangan otomatis, dan terdapat lebih dari 70 aplikasi lainnya yang semuanya tadi udah terintegrasi dalam satu platform yang siap banget dipakai buat ngedukung berbagai kebutuhan bisnis kamu. Dan kabar baiknya, kamu bisa pakai satu app Odoo secara gratis. Dan kalau mau pakai lebih banyak appnya, tinggal langganan mulai dari sekitar 110 ribuan aja. Dan pastinya di platform Odoo ini udah ada AI agentnya juga. Dengan AI agent Odoo, kamu tinggal ketik kebutuhanmu aja, kayak cek penjualan, hitung stok barang, sampai ubah data angka ke grafik. Semua bisa langsung jadi dalam hitungan detik. Semua serba otomatis, cepet, dan hasilnya akurat banget. Dan bisnismu makin gampang banget buat dikelola. Pokoknya kalau pengen bisnis kamu nggak berantakan dan tersistem jelas, langsung aja cobain Odoo secara gratis atau ngobrol bareng pakar Odoo lewat link di description box. Lanjut lagi pembahasan. Fast and Furious, franchise film mobil-mobilan yang kebanyakan filmnya udah pada ditayangkan di TV. Pasti kamu udah sering nonton film ini waktu di TV dulu ya. Biasanya di bioskop Trans TV waktu malam-malam gitu. Tapi jujur aja, aku tuh nggak suka banget sama film-film franchise ini. Walaupun gratis bisa ditonton di TV sekalipun nih, males aku sebenarnya nonton. Aku nonton film pertama sama keduanya karena ditayangin di TV aja dulu, kayak ya udah nonton ya. Karena adanya tontonan yang waktu malam ya cuma itu. Dan ya udah cuma sebatas nonton aja, belum semenikmati itu lah. Terus pernah juga nyewa kaset orinya di film ketiganya, tapi tetap belum bisa menikmati waktu itu. Kayak ya udah rental aja buat tontonan bareng. Dan dulu aku juga nonton bajakan di film keempat sampai keenamnya. Soalnya di zaman itu tahunan segitu bajakan tuh lagi merajalela banget ya. Dan Netflix tuh belum ada. Nah, di filmnya yang kelima nih, Fast Five, aku mulai bisa menikmati filmnya. Tapi sekedar bagus aja. Dan aku nonton film Fast and Furious pertama kali di bioskop itu waktu filmnya yang ke-7, Furious 7. Dan dari aku nonton seri ke-7-nya ini, aku baru ngerasa kalau franchise film itu sebenarnya bener-bener seru
banget buat ditonton nih. Dan dari situ aku balik nonton film-film yang sebelum-sebelumnya. Aku maraton semua filmnya dan ternyata emang segoblok itu cuy filmnya. Karena kalau dilihat dari ceritanya sendiri, emang sebenarnya basic banget, template malahan. Makanya bikin aku males waktu awal-awal nonton kayak di film pertamanya itu ceritanya tentang Brian, seorang polisi yang nyamar buat nyusup ke geng balapannya si Dom. Tapi ujung-ujungnya malah kebawa suasana terus jadi bagian dari keluarganya Dom itu sendiri. Dan pola kayak gini terus dipakai di film-film berikutnya. Selalu ada karakter-karakter baru yang datang sebagai musuh, jadi ancaman, tapi lama-lama malah berbalik arah dan join ke timnya si Dom. Kayak si Hobbs tuh misalnya. Awalnya ngejar mereka habis-habisan di Fast Five, tapi akhirnya malah jadi temannya juga. Terus Shaw di film yang ke-7 yang jelas-jelas musuh utama keluarganya si Dom ini karena pengen balas dendam untuk adiknya. Tapi akhirnya malah jadi temannya Dom juga. Terus Cypher di film ke-8 dan Jacob di film ke-9. Semuanya pakai pola yang sama. Datang sebagai lawan dulu, berantem dulu, terus pada akhirnya malah jadi satu, jadi keluarga. Kayak gitu terus diulang-ulang. Nah, tapi ini yang mulai aku sadari setelah nonton filmnya sampai yang ke-7 nih, aku mulai nyadarin kalau di franchise ini tuh bukan ceritanya yang bikin menarik, bukan konfliknya juga, tapi ini justru hal-hal goblok yang mereka lakuin di tiap filmnya, yang makin lama tuh makin gak masuk akal. Mulai dari film pertama nih, selain adegan balap mobilnya yang memang oke banget, aku juga suka sama style visualnya yang kerasa kayak anime versi live action tuh balapannya, dan jujur itu keren banget. Tapi tetap aja di akhir film ditutup sama adegan gak masuk akal kayak yang udah aku bilang dari awal tadi, nerobos rel kereta padahal keretanya udah deket banget. Untung nggak ketabrak itu. Masuk film kedua mulai naik level lagi. Ada atraksi loncat pakai mobil sampai nubruk kapal. Terus di film ketiga nih agak jeda dulu nih, soalnya di film ini justru yang paling kalem. Nggak ada kegoblokan yang berlebihan, pure balapan. Makanya kalau ngomongin film mobil-mobilan yang bertema fokus ke balapan sama drift-driftan, ya ini salah satu yang paling bagus sih menurutku. Tapi masuk film keempat mulai goblok lagi. Ngebut di terowongan, dan ini si Dom bisa santai ngejumpingin mobil terus nabrak orang. Terus di film kelimanya makin gila, nyeret berangkas gede di jalanan kota. Terus di film keenamnya ini si Dom kayaknya udah transformasi jadi manusia super. Si Dom bisa ngeloncatin jembatan buat nyelamatin Letty, ngelawan tank. Terus ditambah adegan pesawat dengan landasan yang panjangnya nggak masuk akal kayak gini. Dan di akhir pesawatnya tadi juga dihancurin sama Dom pakai mobilnya. Terus masuk film ke-7 nih yang tolol banget, mulai dari terjun pakai mobil dari pesawat, Brian loncat dari bis ngeglundung, ditangkap pakai spoiler mobil, sampai loncat dari gedung ke gedung di Dubai. Itu udah benar-benar goblok banget sih. Dan jujur adegan ini yang bikin aku akhirnya sadar kegoblokan film ini. Dan akhirnya aku tonton lagi semua film Fast and Furious ini dari awal. Dan buat film ke-8 nih, ada tarik-tarikan mobil, ada hujan mobil, zombie mobil, sampai mobil ngeloncatin terus ngancurin kapal selam yang ini. Di film ke-9 ini puncaknya sih, ini peak ini bener peak. Soalnya ini bisa-bisanya mobil bobrok kayak gini terbang keluar angkasa buat nabrak ngancurin satelit. Ini udah bukan nggak masuk akal lagi, tapi emang udah ngawur banget nih yang nulis naskahnya. Yang penting pokoknya adegannya goblok, nggak masuk akal, tinggal dikasih mobil aja. Terus di film ke-10 ada bola bom raksasa gelinding di jalan, mobil ditarik helikopter sampai loncat dari bendungan. Semuanya dibuat dengan hal-hal gila terus, dan justru dari semua itu yang bikin aku suka banget nonton Fast and Furious. Bukan karena ceritanya yang template tadi, tapi karena aku selalu penasaran ya, bakal ngelakuin gilaan apa lagi ya mereka di film-film berikutnya. Bahkan di film ke-11 nanti, Fast Forever nih, aku sebetulnya juga cuma nungguin hal yang sama, bukan ceritanya, tapi mereka bakal segila apa lagi nanti di filmnya. Dan kalau dipikir-pikir, kalau misalnya ini disutradarai sama orang India yang udah biasa bikin film aneh-aneh juga, kayaknya ini franchise Fast and Furious bisa jadi lebih gak masuk akal lagi ya, lebih aneh, dan yang mana bakal seru banget sih kalau ditonton, apalagi kalau tambah adegan Dom nyanyi ala India kayak gini nih. Dan kegoblokan franchise ini tuh gak cuma berhenti di adegan-adegan gilanya tadi aja, tapi bahkan dari judulnya pun gak ada yang sinkron. Soalnya kalau kamu lihat franchise film lain, biasanya mereka tuh rapi, konsisten, kayak di franchise-nya Harry Potter ya, Harry Potter dari awal sampai akhir selalu dikasih awalan Harry Potter dulu, baru habis itu ada subjudulnya yang beda-beda. Star Wars juga gitu, Mission Impossible juga, bahkan Marvel aja yang filmnya seabrek itu masih punya pola yang jelas, sama gitu. Intinya satu, nama IP-nya dijaga biar penonton nggak bingung film ini dari franchise apa. Nah, sedangkan ini franchise mobil-mobilan satu ini nggak dipakai cuy. Oke, untuk film pertamanya ya, The Fast and the Furious, si cepat dan si pemarah.
Sebagai film pertama, seharusnya nama ini film yang bakal dipakai franchise ini seterusnya ya kan? Nah, tapi masuk film kedua, tiba-tiba judulnya jadi Too Fast, Too Furious. D-nya hilang, diganti angka. Terus diplesetin jadi kayak Too Fast, Too Furious. Oke, masih bisa dimaklumi lah. Terus di film ketiga, balik lagi jadi The Fast and the Furious, Tokyo Drift. Nah, ini nih, bener nih. Ada nama IP-nya di awal dulu, baru subjudulnya. Kukira bakal bener nih sequel selanjutnya ya. Tapi masuk film keempat, malah jadi Fast and Furious. D-nya hilang. Gak diganti apa-apa, gak ada angkanya juga. Terus film kelimanya malah cuma jadi Fast 5. Furious-nya sekarang juga ikutan hilang. Film keenamnya Fast and Furious 6. Balik lagi kayak film keempatnya, tapi ada angkanya sekarang. Ya udahlah ya, suka-suka mereka aja lah. Terus film ketujuh jadi cuma Furious 7. Nah, Fast-nya kemana? Kok tinggal Furious doang? Kenapa nggak kayak film sebelumnya? Dan yang sebelumnya kan Fast 5 tuh. Itu 5-nya pakai tulisan. Sekarang Furious 7-nya pakai 7. Dan Furious 7 itu ceritanya sebelum Fast and Furious Tokyo Drift. Jadi urutannya udah makin ngaco lagi, gak jelas. Masuk film ke-8, makin kreatif, The Fate of the Furious. Katanya sih Fate itu dibaca mirip kayak fake, soalnya kan F8 itu, F8 dibaca kayak fake. Gak tahu deh maksudnya tuh kayak gimana, makin aneh lagi pokoknya. Terus ada lagi spin-off-nya Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw. Dan puncaknya nih di film ke-9 judulnya cuma F9, The Fast Saga. F9? Toko keyboard kah? F-nya ini maksudnya Fast atau Furious ini? Atau dua-duanya? Mahal tulis judul apa gimana sih ini? Terus di film ke-10 jadi Fast X, pakai angka Romawi bukan jadi Fast 10. Dan buat film terbarunya yang ke-11 nih yang masih belum tayang judulnya Fast Forever. Karepmu lah, tinggal filmnya ngasih judul sampai naik dewe. Dan selain dari kegilaan tadi, kenapa franchise Fast and Furious ini bisa jauh lebih besar dibanding film mobil lain itu sebenarnya kalau ditarik ke belakang ya, jawabannya ada di awal mula kelahiran franchise ini sih. Jadi awal 2000-an di Amerika, budaya street racing tuh lagi naik banget, lagi jadi tren banget tuh zaman segituan. Bahkan film pertamanya itu terinspirasi dari artikel majalah tentang dunia balap liar yang disebut Racer X. Nah, dari situ The Fast and the Furious nggak cuma datang sebagai film balapan, tapi juga sebagai respon dari budaya yang lagi hidup dan naik di zaman itu. Dengan mobil modifikasi, ada NOS-nya, balapan jalanan liar, sampai syutingnya pun ngajak komunitas-komunitas mobil tadi buat masuk ke filmnya. Ngebuat fondasi dasar franchise ini jadi kuat banget dan dibungkus dengan sentuhan cerita aksi yang ngebikin jangkauan penontonnya itu jadi jauh lebih luas dengan tren tadi. Sementara film-film mobil lain tetap mempertahankan sama konsep dasar balapan mobil kebanyakan aja. Misal nih, kayak Ford versus Ferrari yang fokus ke sejarah dan teknis, Rush yang lebih ke drama kompetisi, Gran Turismo dan Need for Speed yang tetap muter-muter di dunia racing. Semua film itu bagus. Mereka tetap jadi film balapan mobil yang ya udah di situ aja. Nah, Fast and Furious justru kebalikannya. Franchise ini mulai dari film mobil dengan bumbu polisi dan kriminal, tapi pelan-pelan makin ngembangin lagi ceritanya. Jadi film perampokan, jadi film action global, bahkan sampai jadi film superhero ya. Penyelamat dunia yang kebetulan pakai mobil. Kalau mau nonton film franchise mobil-mobilan yang cuma mobil-mobilan terus mah nonton Cars aja lah. Jadi dari hal itu emang ngebuat franchise Fast and Furious ini makin terus berkembang. Marketnya makin luas. Nggak cuma suka mobil-mobilan, penontonnya makin banyak, dan itu yang bikin franchise ini lebih sukses dari film-film balap mobil yang lain. Tapi walaupun tadi itu kedengarannya hal bagus ya, tapi justru di sisi itu masalah lain tuh jadi mulai muncul. Karena kebebasan membuat franchise ini jadi kehilangan batas. Dari yang awalnya punya identitas jelas sebagai film balapan jalanan, sekarang jadi bisa kemana aja. Nggak tahu arahnya kemana. Dan di titik ini pertanyaannya bukan lagi ini film bakal segila apa lagi, tapi sebenarnya Fast and Furious ini sekarang film apaan sih? Nah, dari sinilah ada suatu hal yang lebih dalam yang menyebabkan franchise ini bisa berubah sejauh ini. Yang mana nah, kalau kita bongkar lebih dalam lagi, semua kerumitan ini sebenarnya udah kebentuk dari awal banget. Bahkan sebelum franchise ini jadi segede sekarang. Karena waktu film pertama sukses di 2001, walaupun secara rating jelek nih, tapi pendapatannya tuh lumayan. Vin Diesel yang jadi tokoh Dom ini tuh justru bukannya langsung pengen lanjut buat film keduanya, tapi malah kebalikannya. Dia nolak film keduanya untuk dibuat. Karena menurutnya sequel naskah tersebut tuh nggak sevisi sama film pertamanya. Dan terlalu dipaksakan. Sampai akhirnya dia nolak bayaran $25 juta atau sekitar 336 miliar rupiah atau sekitar 6 jam MBG buat main di film keduanya itu. Dan itu ditolak cuy. Dan karena Vin Diesel cabut, akhirnya Fast and Furious 2 jalan tanpa Dom. Fokus ke Brian, dan sosok temen Brian alias si Dom itu tadi digantiin sama Tyrese Gibson yang jadi Roman Pierce. Dan hasilnya beneran filmnya nggak semeledak yang pertama. Popularitasnya mengalami penurunan drastis dari film sebelumnya. Dan dari situlah Universal Studio, rumah produksi film ini, mikir tuh kayaknya butuh sesuatu buat tetap nyambungin ke film pertama untuk ngembaliin kejayaannya seperti
di film pertamanya. Dan akhirnya mereka ngebujuk Vin Diesel buat jadi cameo di akhir film ketiganya, yaitu Tokyo Drift, dan masuk kembali ke franchise Fast and Furious ini. Dan bujuk rayu Universal Studio tadi akhirnya berbuah barter. Vin Diesel mau muncul gratis jadi cameo di Tokyo Drift dan kembali masuk ke franchise ini dengan syarat dia dapat hak atas karakter Riddick. Sama balik di franchise Fast and Furious berikutnya itu jadi produser, dan disepakatilah syarat tadi. Dan akhirnya Vin Diesel kembali ke franchise Fast and Furious lagi. Dan film ketiga Tokyo Drift, walaupun filmnya ini jujur ya memorable banget, mulai dari lagunya nih pasti kamu semua tahu ya, yang tung 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 ya, yang itu ya, sampai sama tokoh Han sama mobil Mazda RX-7 File Side Body Kit, sama lagu yang ini From the Starting of the Week, nah yang gitu. Legend banget. Tapi sebagai franchise nih, film ini malah makin kelihatan kehilangan arahnya dengan karakter barunya, setting lokasi baru, bahkan rasanya ini film malah jadi kayak spin-off aja. Ada Vin Diesel yang cuma muncul bentar sebagai cameo di akhir, itu juga belum bisa menyelamatkan sequel ketiga dari franchise Fast and Furious ini. Dan pendapatan film ini pun menjadi pendapatan film terendah dari seluruh franchise Fast and Furious ini. Terus masuk ke film keempat. Nih akhirnya Vin Diesel balik. Tapi kali ini bukan cuma sebagai aktor, tapi dia juga sebagai produser yang punya kendali penuh di film ini. Arah cerita mulai dikontrol, karakter Dom di sini jadi pusat, dan dari sinilah mulai kerasa fondasi keluarga itu mulai dikunci dan dijadiin pegangan untuk film-film selanjutnya. Dan bener, di filmnya keempat di tahun 2009, film ini sukses tembus ngalahin film pertamanya. Terus di Fast Five makin meledak lagi dengan masuknya The Rock sebagai Luke Hobbs. Kayak yang aku bilang di chapter sebelumnya, dari awalnya dia diperkenalkan sebagai musuh, agen yang ngejar Dom, endingnya juga malah jadi bagian dari timnya Dom juga. Pola ini terus berulang sampai akhirnya masuk Jason Statham di film ke-7 tahun 2015 sebagai Deckard Shaw, villain utama yang punya motivasi balas dendam. Tapi lagi-lagi ya, dia juga akhirnya gabung sama timnya Dom. Kebanyakan musuh di franchise ini ujung-ujungnya jadi teman, jadi keluarga malah. Ini template yang selalu digunain mereka. Tapi masalahnya, makin banyak karakter kuat yang masuk, makin besar juga egonya. Dan dari awal yang cuma satu alpha doang nih, Dom doang, sekarang jadi ada 3 alpha nih, ketambahan Hobbs sama Shaw tadi. Dan ini mulai kerasa banget di balik layar produksinya. The Rock, Jason Statham, dan Vin Diesel, trio botak ini. Kabar-kabarnya mereka punya klausul di perjanjian kontraknya kalau karakter masing-masing mereka itu nggak boleh kalah. Nah ini nih, masa nggak ada yang kalah? Bahkan sampai detail kayak jumlah pukulan di adegan berantem harus seimbang. Kayak berantemnya Dom sama Shawn di film yang ke-7, semua pukulan antara Dom dan Shawn itu, jumlah antara yang mereka keluarin sama yang mereka terima itu harus imbang, nggak boleh ada yang kalah. Makanya di ending si Dom ini pakai kekuatan hentak bumi untuk ngilangin si Shawn tadi. Ya tadi biar nggak ada yang benar-benar kalah di pertarungannya. Dan di titik ini menurutku ceritanya mulai jadi dikorbanin, karena kalau semua harus kuat, nggak boleh ada yang kalah. Maka satu-satunya cara adalah naikin level konfliknya dari polisi versus pembalap jadi kriminal internasional, lalu jadi agen rahasia, sampai akhirnya jadi penyelamat dunia, supaya bisa mengeksplorasi cerita lebih luas untuk bisa memadukan 3 kekuatan botak super tadi di filmnya. Soalnya mana mungkin ya 3 botak super tadi lawannya cuma penjahat ecek-ecek lasteri aja, bos gembong narkoba di film keduanya, ya nggak level lah. Makanya film sekarang dia jadi sejauh ini, dan peran Vin Diesel sebagai produser punya pengaruh besar buat nentuin arah franchise ini. Tapi di balik itu banyak juga kabar soal sikapnya di lokasi syuting yang dianggap kurang profesional. Sampai akhirnya di waktu produksi film ke-8 pas tahun 2017, The Rock sampai bikin postingan yang nyindir salah satu lawan main cowoknya soal profesionalitas tanpa nyebutin nama. Tapi banyak orang yakin kalau itu ditujukan ke Vin Diesel. Bahkan ada rumor kalau selama syuting film itu mereka sampai harus ambil adegan terpisah karena lingkungan yang udah nggak akur lagi. Dan jangan lupa Vin Diesel sebagai Dom di titik ini bukan lagi sekedar karakter di cerita, tapi juga udah jadi pusat dari seluruh franchise ini. Sementara di sisi lain, The Rock sebagai Luke Hobbs juga makin besar di franchise ini, yang bahkan sampai dapat spin-off sendiri di franchise ini lewat film Fast and Furious Present Hobbs and Shaw, yang mana di film ini levelnya udah bener-bener superhero cuy, lawan Superman hitam loh mereka. Nah dari sini juga keretakan keluarga antar pemain ini makin kelihatan jelas. Tyrese Gibson sampai protes ke Universal Studio karena ngerasa spin-off itu egois dan merusak konsep family. Jadi protesnya ini, Tyrese Gibson juga sampai nggak mau main di film F9 kalau The Rock juga main. Makanya Tyrese Gibson suruh milih Universal Studio mau mempertahankan dia atau The Rock untuk tetap main di film sebelahnya. Dan hasilnya di F9 tahun 2021, The Rock emang nggak muncul di filmnya. Tapi di sisi lain ada juga kabar kalau The Rock sendiri yang emang udah nggak mau balik ke franchise ini karena konflik panjangnya sama Vin Diesel. Dan bahkan nih Vin Diesel sampai ngajak The Rock
untuk balik lagi ke franchise ini lewat postingan Instagram. Tapi di postingan ini Vin Diesel nyebut The Rock itu adik kecilnya dan bawa-bawa nama keluarga sampai Paul Walker dan malah bikin keadaan makin memanas. The Rock sendiri kemudian bilang di wawancara kalau postingan itu nggak tulus dan terasa kayak bentuk manipulasi karena dibawa ke ranah publik aja. Tapi setelah itu hubungan mereka perlahan mendingin dan di pertengahan 2022 The Rock konfirmasi kalau dia balik lagi ke franchise ini yang akhirnya muncul sebagai cameo di akhir Fast X tahun 2023. Mirip kayak kemunculan Vin Diesel di Tokyo Drift dulu. Jadi bayangin, di depan layar mereka keluarga, di belakang layar bukan keluarga cuy. Tapi masalah di franchise ini nggak cuma soal antar pemain aja, karena bahkan Justin Lin yang udah lama jadi sutradara juga akhirnya cabut dari Fast X di tahun 2023 karena konflik kreatif yang lagi-lagi banyak dikaitkan dengan dominasi Vin Diesel di balik layar. Nah kalau dilihat dari sisi filmnya sendiri nih, menurut gue franchise ini sebenarnya udah bisa banget ditutup dengan Furious 7. Furious 7 ini bisa aku bilang sebagai penutup yang paling pas. Apalagi dengan momen perpisahan Paul Walker yang emosional banget. Rasanya tuh lengkap. Semua konflik cerita udah selesai. Dan penonton juga dapat penyelesaian yang kuat banget. Harusnya di situ udah cukup. Tapi ya itu. Karena franchise ini udah jadi mesin uang, ya pokoknya mikirnya uang. Makanya akhirnya dilanjut terus sampai sekarang. Disinilah semua masalah numpuk. Dari permasalahan internal antar pemain dan produksi, sampai cerita makin dipaksakan ngebuat franchise ini kehilangan arah. Jadi kalau kita tarik semuanya, sebenarnya perubahan Fast and Furious itu bukan cuma soal filmnya makin gila, tapi hasil dari kombinasi antara ambisi studio yang pengen terus ngejual aktor-aktor besar dengan ego dan image masing-masing, serta kontrol kreatif yang makin tersentral di satu figur. Dan di tengah semua itu, cerita yang awalnya sederhana pelan-pelan kehilangan arah untuk menyelesaikan karakter-karakter yang ada di dalamnya. Makanya sekarang rasanya bukan lagi nonton film tentang mobil, tapi nonton sekumpulan karakter yang masing-masing berusaha jadi yang paling keren di dunia yang udah gak punya batas logika sama sekali. Dan kalau gitu, apakah nanti film penutup di Fast Forever ini bakalan menamatkan franchise film mobil-mobilan super gila ini? Setelah ngelihat semua yang udah kita bahas dari awal, dari kegilaannya, dari keribetannya di balik layar, sekarang pertanyaannya tinggal satu. Ini franchise beneran bakal tamat nggak sih? Atau ini cuma tamat sementara aja, yang nanti ujung-ujungnya balik lagi? Soalnya kalau diinget lagi dari cerita tiap filmnya, franchise ini tuh dulu emang hobi banget maksa. Banyak banget hal yang harusnya udah selesai, tapi dipaksa hidup lagi. Kayak yang udah aku bilang dari awal, kematian di franchise ini tuh nggak pernah final. Letty mati di film keempat, balik lagi di film ke-6. Han mati di Tokyo Drift, ternyata masih hidup di Fast 9. Giselle jatuh dari pesawat di film ke-6, muncul lagi di Fast X. Jadi kalau sekarang ada karakter yang mati, jujur aja, udah nggak percaya sih aku. Karena kemungkinan besar, ya nanti balik lagi. Bahkan musuh pun dipaksa nyambung-nyambungin. Dante di Fast X, tiba-tiba jadi anaknya Reyes dari Fast 5. Nah ini juga jadi pertanyaan. Kalau emang dendam, kenapa baru sekarang muncul? Kenapa nggak dari dulu? Jadi kelihatan banget kan, banyak hal itu ditarik mundur cuma buat bikin konflik baru. Dan itu kerasa banget dipaksain. Dan kalau gitu pun mungkin nih karakter anak buahnya Arturo Braga, si Phoenix ini harusnya nggak benar-benar mati dan bisa balas dendam di film selanjutnya. Pokoknya paksain aja lah. Terus kalau kita lihat ke depan, ke Fast Forever nanti ya, jujur aku nggak terlalu percaya sama kematian di Fast X. Timnya yaitu Roman, Ted, Han, sama Ramsey itu jatuh dari pesawat. Kemungkinan besar selamat. Jacob yang mobilnya meledak, bisa aja ternyata masih hidup. Kan nggak kelihatan tuh mayatnya habis itu. Bahkan Elena yang ditembak Cypher pun ini tidak menutup kemungkinan bakal di Edo Tensei lagi tuh. Karena pola franchise ini tuh asal belum kelihatan itu jenazahnya dikubur, karakter itu nggak akan benar-benar dimatiin. Dan yang paling aneh menurutku ini si Brian. Karakter ini rasanya malah kayak dipertahanin setengah hidup. Setiap film dijelasin dia lagi jaga anaknya di rumah, coy. Jaga anak di rumah, coy. Sementara istrinya Mia ikut perang sana sini. Ini goblok banget gak sih? Iya tahu si Mas Briannya, si Paul Walkernya itu kan emang aslinya meninggal. Tapi kan di film masih hidup. Mungkin karena di satu sisi mereka nggak mau melepas karakter Brian, tapi di sisi lain juga nggak berani benar-benar menutup ceritanya. Karena mungkin nanti akan jadi kontroversial juga. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau Brian bakal dimunculin lagi di film Fast Forever besok. Entah pakai CGI atau pakai cara lain. Karena kalau enggak, rasanya kurang ajar banget nggak sih mau nutup franchise dengan Brian yang akhirnya cuma jadi babysitter aja di rumah. Ini balik lagi pertanyaan awal nih. Bisa nggak Fast and Furious ditamatin? Jawabannya, ya mungkin. Soalnya Vin Diesel selaku produsernya sendiri yang bilang secara cerita harusnya udah bisa selesai dari Fast 5. Bahkan secara emosional harusnya selesai di Furious 7. Tapi masalahnya sekarang ini bukan cuma soal cerita. Ini soal uang dan uang. Jadi yang lebih tepat itu bukan bisa atau enggak, tapi mau atau enggak. Karena selama masih laku, selama penonton masih penasaran sama nungguin kegilaan berikutnya, selalu ada alasan buat lanjut. Dan bahkan kalau nanti franchise Fast and Furious sebagai judul utama beneran ditutup di Fast Forever, di filmnya yang ke-9
11 itu bukan berarti dunia dan ceritanya bakal ikut selesai juga. Soalnya kita udah lihat sendiri ya, ada spin-off kayak Hobbs and Shaw. Dan ke depan kemungkinan itu bisa diperluas lagi, bisa fokus ke karakter lain atau bahkan lompat generasi kayak Little B misalnya, anaknya Dom. Itu bisa banget jadi pintu buat lanjutan cerita di masa depan. Dan bahkan nih udah dikonfirmasi bakal dibuat spin-off-nya lagi, Fast and Furious Present Hobbs and Reyes. Jadi kesimpulannya, Fast and Furious mungkin bisa tamat sebagai film, tapi sebagai franchise, selama masih ada mobil, selama masih ada kata family, dan itu masih bisa dijual, dan selama penonton masih mau nonton kegilaan berikutnya, ya tetap bikin terus. Dan aku menyayangkan banget sih, di Indonesia juga punya franchise yang keren juga nih, yang aksinya gila banget, tapi sayang banget nggak diterusin. Yang semua ini udah aku bahas lengkap di videoku yang ini nih, kenapa Indo nggak bikin The Raid lagi. Sama juga tonton videoku yang ini nih, kenapa orang Indo doyan drama Cina. Langsung aja tonton dua-duanya, pinjam HP temen kamu.